Karena itu, para baby boomers mengalami variasi pengalaman sejak masa kecilnya dengan tuntutan tinggi untuk beradaptasi dalam kondisi lingkungan yang belum stabil. Di negara Indonesia sendiri, tahun-tahun pasca Perang Dunia Kedua ditandai dengan beragam perubahan ekonomi, sosial, dan politik karena para pemimpin masih mencari sejumlah bentuk yang pas untuk membangun negeri ini. Masih dalam serial topik dari generasi ke generasi, kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri generasi baby boomers. Generasi baby boomers adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang lahir antara tahun 1946 hingga 1964. Generasi baby boomers muncul setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu, tingkat kelahiran di seluruh dunia melonjak dan terjadilah ledakan bayi baru lahir, baby boom, yang menjadi nama generasi ini. Generasi baby boomers lahir setelah peperangan besar yang menghancurkan sejumlah negara-negara besar alias Perang Dunia Kedua dan dibesarkan di berbagai negara yang mengalami masa-masa reformasi. Karena itu, para baby boomers mengalami variasi pengalaman sejak masa kecilnya dengan tuntutan tinggi untuk beradaptasi dalam kondisi lingkungan yang belum stabil. Di negara Indonesia sendiri, tahun-tahun pasca Perang Dunia Kedua ditandai dengan beragam perubahan ekonomi, sosial, dan politik karena para pemimpin masih mencari sejumlah bentuk yang pas untuk membangun negeri ini. Baby boomers rata-rata dididik oleh orang tua yang disiplin dan otoriter, sehingga pada umumnya memiliki kedisiplinan tinggi, mental tangguh, kompetitif, percaya diri, dengan prinsip kuat dan berpegang teguh pada loyalitas serta dedikasi yang besar. Salah satu karakter unik generasi baby boomers, khususnya di Indonesia, adalah serba bisa. Secara akademik, mungkin mereka tidak memiliki banyak ijazah, namun mereka mempunyai kemampuan dalam berbagai bidang kehidupan yang didapatkan melalui latihan atau belajar secara mandiri. Para perempuan terampil memasak, menjahit, berkebun, hingga membetulkan perangkat rumah tangga. Para lelaki mahir bertukang, paham urusan listrik, juga perbaikan kendaraan. Dan semua keterampilan itu masih bisa dipraktekkan hingga lanjut usia. Sebagian boomers adalah pemilik usaha generasi pertama yang merintis usaha sejak belum ada apa-apanya. Saat ini, sebagian dari mereka sudah melepaskan usaha kepada anak dan cucu mereka. Sebagian lagi masih memegang kendali usaha dan masih kuat pengaruhnya di berbagai bidang kehidupan. Repotnya karena mereka cenderung konservatif, mereka tidak suka dikritik. Mereka sukar berubah jika sudah merasa benar dengan pendapat atau pandangannya sendiri. Para baby boomers adalah anggota generasi dengan komitmen tinggi, bekerja keras, tekun, rajin, berorientasi pada pencapaian. Tidak perlu heran untuk mendengar cerita orang-orang generasi baby boomers yang memiliki masa dinas atau masa kerja sangat panjang di suatu tempat, di suatu bidang yang sama. Mereka terbiasa dengan cara kerja rutin dan cara berpikir yang terstruktur, bahkan sebagian cenderung kaku serta cenderung mudah mengkritik generasi yang lebih muda sebagai orang-orang yang malas berpikir, malas berusaha, mau enak dan gampangnya saja, kurang etika, etos kerja minim. Bagi para boomers, uang dan pengakuan dari lingkungan adalah target mereka. Gengsi alias status sosial menjadi urutan pertama dalam kehidupan sosial. Tidak heran jika mereka pun menilai orang lain berdasarkan kepemilikan harta benda, termasuk dalam urusan menilai calon menantu. Meskipun begitu, mereka adalah orang-orang yang bersedia susah payah dalam mencari uang untuk keluarga supaya anak-anak mereka lebih sejahtera. Selalu ada slogan, biar saya yang susah, yang penting anak-anak tidak sesusah saya. Itu sering sekali terdengar dari bibir para baby boomers. Generasi baby boomers di Indonesia maupun di negara lainnya meyakini bahwa hubungan sangat berharga. Tidak heran jika mereka sangat berhati-hati dalam memperlakukan pasangan maupun keluarganya. Angka perceraian dan perpisahan yang tercatat dari generasi ini relatif sedikit.
dibandingkan generasi yang lebih muda. Walaupun sebagian mereka menikah tanpa cinta, mungkin karena dijodohkan, mungkin juga karena belum saling mengenal terlalu mendalam, namun komitmen untuk bertahan sampai akhir tetap diupayakan. Lagi pula, sanksi sosial atas perselingkuhan relatif kuat. Demikian juga halnya sanksi sosial atas kasus-kasus perpisahan selain karena kematian. Para boomers sudah menua ketika teknologi mulai berkembang. Dulunya mereka akrab dengan surat kabar, radio, lalu televisi. Namun sekarang ini kebanyakan informasi sifatnya online. Perangkat elektronik juga semakin canggih. Tidak jarang mereka mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan kecanggihan teknologi alias gagap teknologi. Namun tidak sedikit generasi baby boomers yang mulai aktif di sosial media dan berchit-chat dalam grup pertemanan. Hanya saja mereka perlu lebih waspada untuk membedakan manakah berita yang patut dan tepat untuk disebarluaskan dan mana yang tidak. Karena kadang-kadang mereka kurang waspada dengan hoax dan tebaran informasi palsu lainnya yang marak beredar. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh mereka yang termasuk kategori baby boomers adalah masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental. Baby boomers perlu waspada dengan penurunan fungsi otak yang dapat mengakibatkan demensia. Mereka juga perlu waspada dengan beragam penyakit karena kelemahan organ tubuh di usia tua, misalnya penyakit jantung, ginjal, gangguan pankreas, hipertensi, diabetes, atau stroke. Para lansia, baby boomers ini juga perlu mewaspadai kemungkinan terjadinya depresi atau kesepian, terutama mereka yang sudah tidak memiliki pasangan hidup atau kehilangan teman seusia karena sudah lebih dulu meninggal dunia. Saya selesai sampai di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai generasi X di minggu mendatang. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.